Shalom, anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan sehat ya. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita walaupun kita berjarak jauh. Anak-anak, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari satukan hati kita mau berdoa. Segala puji syukur dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan selalu memberikan kesehatan perlindungan bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu melalui pelajaran pendidikan agama Kristen. Tuhan Yesus, ajari kami mengerti, memahami, bahkan kami melakukan dalam perbuatan kami setiap hari. Nama-Mu Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita sudah memasuki bab 15. Apa itu? Dengan tema kerjakan keselamatanmu. Anak-anak silakan membuka bukunya pada halaman 102. Lihat semua. Semua sudah siap? Pasti siap ya. Anak-anak, baiklah. Apa itu mengerjakan keselamatan? Ya anak-anak ya, kalau Tuhan sudah memberikan kita keselamatan ya, agar kita juga memberitakan keselamatan bagi orang yang belum menerima keselamatan. Nah, sebelum Miss akan menguraikan tentang kerjakan keselamatan, terlebih dahulu Miss Ati akan bercerita tentang seorang petani ya. Di sini anak-anak bisa membuka halaman 103. A. Menghasilkan buah. Anak-anak, apa itu yang dinamakan menghasilkan buah? Miss Ati akan bercerita seorang petani anak-anak. Kalau dia bekerja di ladangnya, pasti dia menanam padi itu bagaimana dia awal dari cara menggemburkan tanahnya, menyiramnya hingga padi ini anak-anak boleh subur anak-anak ya, agar padi ini berbunga lalu berbuah dan menghasilkan bulir-bulir. Anak-anak, kita bersyukur dengan Pak Petani kalau saat ini kita bisa makan itu beras yang dimasak. Bukan makan beras, maksud Miss Ati kita memperoleh beras, terus kita tanak, orang tua tanak atau memasak, jadilah nasi. Dan nasi itu adalah setiap hari kita konsumsi agar tubuh kita sehat. Kita bersyukur bukan dengan Pak Tani. Pak Tani ini anak-anak begitu anak-anak teliti untuk merawat padinya, bagaimana dia bisa menghasilkan anak-anak dengan tanaman padi yang subur. Dia berdoa berharap kepada Tuhan. Dia selalu lihat itu tanaman padi semuanya, apakah ada hamanya, apakah ada yang merusak itu padinya. Kalau ada hama yang merusak padinya, tentu tidak menghasilkan buah yang bagus, tentu tidak menghasilkan bulir yang bagus. Ya anak-anak, Pak Tani ini tidak sabar lagi melihat. Pak Tani tak sabar melihat padinya yang harus semakin subur. Untuk itu dia berdoa setiap hari, memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberkati seluruh padi yang dia tanam ya, yang dia tanam di sawahnya, sehingga berbuah lebat dan bulir-bulirnya itu penuh berisi. Ya anak-anak ya, kita lihat padi ada bulir-bulirnya itu berisi padat dan diproses anak-anak ya. Di suatu mesin diproses mengeluarkan beras. Begitu baiknya Pak Petani hingga kita bisa mengkonsumsi nasi ya anak-anak ya. Pak Petani tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan agar hasil tanaman padinya ini diberkati Tuhan. Nah, ini kisahnya tentang seorang petani yang selalu mengharapkan hasil panen yang melimpah-limpah, memohon Allah menyelamatkan tanamannya. Ya anak-anak. Nah, demikian juga bagaimana Yesus ingin kita selamat. Bagaimana Yesus menyelamatkan kita. Ya anak-anak ya. Apa itu keselamatan anak-anak? Allah selalu mengharapkan kita, kehidupan manusia menghasilkan buah yang baik. Begitu dengan Miss Ati cerita tentang seorang petani, begitu juga Allah ingin menghasilkan buah yang baik terhadap kita semuanya. Miss baca Yohanes 15 ayat 2.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, anak-anak, apa kata firman? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Kenapa yang tidak berbuah dipotongnya? Ya, agar dia berbuah. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Anak-anak, seringkali kita tahu tentang keselamatan tapi kita tidak menjalankan keselamatan. Ya, anak-anak. Apa itu keselamatan? Anak-anak, keselamatan itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Bagaimana untuk menjalankan keselamatan itu? Setiap hari anak-anak kita melakukan kebenaran. Setiap hari anak-anak kita melakukan perbuatan yang baik. Setiap hari anak-anak kita taat akan kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Setiap orang yang percaya ibarat ranting yang melekat pada Yesus. Pokok anggur itu, anak-anak tahu pokok anggur? Buah anggur, pohon anggur, ya. Kalau bercerita tentang pokok anggur, itu adalah Yesus, pokok anggur yang benar. Ya, setiap orang yang percaya itu ibaratnya kita rantingnya melekat kepada pokok anggur. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Anak-anak, pokok anggur itu ibaratnya tubuh Yesus, ibaratnya Yesus, kitalah rantingnya, caranya kitalah rantingnya. Jadi kita harus berbuah, menghasilkan buah yang manis, ya anak-anak ya. Bagaimana agar kita bisa berbuah? Bagaimana agar Yesus tinggal di dalam kita? Ini bacakan Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Anak-anak ingat, kalau kita ini ibarat ranting, kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur, bagaimana kita bisa tinggal di dalam Yesus? Kalau kita tidak menyatu di dalam Yesus, bagaimana kita bisa menerima keselamatan? Ya, artinya kita harus hanya orang yang tinggal di dalam Yesus lah yang akan berbuah banyak. Kalau kita terpisah dari Yesus, Yesus pokok anggur, kita rantingnya. Kalau ranting sama pokok anggur pasti tidak bisa terpisah, harus menyatu ya anak-anak ya. Jadi kalau kita terpisah dari Yesus, bagaimana kita akan memperoleh keselamatan? Bagaimana kita mau berbuah? Artinya kita yang percaya kepada Yesus, anak-anak, harus mempunyai persekutuan yang erat sekali dengan Yesus melalui doa, merenungkan firman Tuhan. Memuji-muji Yesus, anak-anak. Jangan memuji manusia. Pujilah, sembahlah Yesus, anak-anak. Itulah tandanya kita ranting yang berbuah. Kita pokok anggur yang berbuah. Supaya Tuhan Yesus ingin melihat kita. Supaya kita berbuah lebat. Ya anak-anak. Sahabat adalah orang yang terdekat. Kita mau menjadi sahabat Yesus, berarti kita harus mau melakukan perintah-perintah Yesus untuk saling mengasihi. Ya anak-anak, buah yang dihasilkan akan sesuai dengan kehidupan. Ya, jangan kita rajin ibadah, rajin berdoa, tapi kita tidak berbuah. Maksudnya begini anak-anak, kita tidak melakukan kebaikan, kita tidak mengasihi, kita tidak taat akan aturan sekolah, tidak taat dengan orang tua. Itu bukan namanya berbuah yang lebat. Itu perlu digunting, dipotong, dibersihkan.
Agar apa? Agar berbuah lebat. Berbuah lebat itu anak-anak melakukan kebaikan. Di dalam keluarga kita bisa berbuah, yaitu ketika kita menyayangin adik, tidak berkelahi, anak-anak saling tolong menolong di rumah, itu sudah anak-anak berbuah di dalam keluarga. Saling menyayangi, taat kepada orang tua, berarti kita berbuah di dalam keluarga. Berbuah di dalam sekolah apa? Taat dengan segala peraturan di sekolah. Peraturan dari guru-guru kita, kalau disuruh mengerjakan tugas, kita lakukan itu anak-anak. Menghasilkan buah yang baik, pribadi yang baik, itu tandanya anak berbuah. Ya anak-anak ya, apapun yang diperbuatnya berhasil kalau kita taat melakukan kehendak Allah. Ya, mengapa? Karena Allah selalu memberkati orang yang selalu taat akan perintah-perintahnya. Setiap perbuatan kita yang benar, buah kehidupan kita yang benar, melakukan kebaikan, perbuatan yang baik, manusia yang baik, kepribadian yang baik, kehidupan manusia yang telah diselamatkan adalah kasih, sukacita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Anak-anak, buah Roh Kudus itu harus ada di dalam hati kita. Kita mau melakukan kebaikan, mau melakukan kebenaran firman Tuhan, minta Roh Kudus memampukan kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, agar kita berbuah. Yang artinya nyanyikan tadi terdapat di mana? Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ayo sama-sama kita mau praktikkan buah-buah roh. Kita mau kerjakan keselamatan. Kita tahu Yesus menyelamatkan hidup kita kelak nanti. Anak-anak, mari kita kerjakan keselamatan. Mari kita berjalan di dalam keselamatan Tuhan Yesus, agar kita memperoleh keselamatan. Anak-anak, jangan keselamatan bukan di mulut saja, tetapi kita mau bertindak, melakukan perbuatan yang baik, anak-anak. Ya anak-anak, mau melakukan kebaikan. Anak-anak, kalau kita ingat cerita tentang Rasul Paulus, bagaimana dulu dia Saulus, tetapi dia melakukan keselamatan. Dia sampai dia berkata, kerjakanlah keselamatan. Ya anak-anak ya. Keselamatan itu bukan untuk diri sendiri, tetapi kalau orang belum menerima keselamatan, mari kita sama-sama ajak teman kita agar mau menerima keselamatan. Ya anak-anak, keselamatan yang diberikan Tuhan. Kita memberitakan Injil keselamatan adalah bukan dari hamba Tuhan, ke guru sekolah minggu, tetapi bagi semua orang yang percaya. Anak-anak, mari kita kerjakan memberitakan keselamatan bagi saudara kita, teman kita yang belum menerima keselamatan. Kita beri itu. Ya anak-anak, memberitakan Injil itu bukan pendeta saja. Semua kita memberitakan kebenaran dalam firman Tuhan. Ya anak-anak, anak-anak, ketika engkau rajin beribadah ke sekolah minggu, adikmu malas sekali untuk beribadah. Ayo anak-anak, mari adiknya kita bujuk. Ya, yang punya adik atau kakak yang malas, mari kita ajak mereka untuk beribadah ke sekolah minggu. Ya anak-anak ya. Ingat anak-anak, kita mau melakukan itu agar adik-adik atau kakak kita, orang tua kita menerima keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Ya anak-anak, mari kita lakukan keselamatan, kita melayani dengan sukacita anak-anak ya. Kalau anak-anak menjalankan keselamatan, anak-anak berbuah roh yang baik di dalam keluarga. Anak-anak lihat di dalam keluarga kita, apakah orang tua, nenek, atau siapa saja yang belum menerima keselamatan. Mari kita bercerita tentang keselamatan dalam tindak tanduk kita, sikap kita, perbuatan kita. Kita tidak usah membacakan Alkitab kuat-kuat di depan mereka, tetapi kalau kita melakukan kepribadian kita, melakukan kebenaran di dalam firman Tuhan, bersikap baik, sopan santun dalam sikap kita, orang tua kita pasti melihat kita sesuatu pribadi yang baik.
Wah, anakku di sekolah minggu pengen tahu pribadi apa yang dia pelajari dari Yesus. Ternyata pribadi yang luar biasa itu dia ingin mengenal Yesus. Nah, berarti memberitakan Injil keselamatan itu melalui sikap tingkah laku kita, anak-anak, agar orang lain juga tertarik dengan kita. Itulah memberitakan Injil. Anak-anak mungkin tidak bisa berkhotbah seperti hamba Tuhan di gereja, tetapi dalam sikapmu, perbuatanmu berarti anak-anak melakukan keselamatan dan anak-anak memberitakan Injil keselamatan. Ya anak-anak ya, kita harus menggambarkan sikap kasih Kristus. Ya, ketika kita dimanapun kita memberitakan Injil dengan sikap kita, walaupun anak-anak tidak bisa berkhotbah, tetapi dengan sikap kasih Kristus, orang lain bisa melihat dan orang lain itu dimenangkan oleh sikap kita yang penuh kasih. Ya anak-anak ya, membantu orang yang membutuhkan pertolongan itu berarti memberitakan Injil atau memberitakan keselamatan. Bermain dengan sopan santun dan jujur, tidak berkelahi, sikap jujur dan santun itu namanya memberitakan Injil keselamatan. Ya anak-anak, taat dan tunduk pada aturan sekolah juga sama, anak-anak ya. Memberitakan keselamatan juga di mana? Di gereja. Di gereja kita taat menerima dengan kerendahan hati kita, mendengar kebenaran firman Tuhan, tidak bermain-main ketika mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, kita bisa berbagi cerita dengan teman-teman kita apa yang sudah diberikan kakak sekolah minggu, kita praktekkan dalam kehidupan hari-hari ketika kita berteman. Ya anak-anak ya, sekarang B. Apa itu anak-anak B? Siap sedia setiap waktu. Nah anak-anak di sini dikatakan kita harus siap sedia di dalam B. Siap sedia setiap waktu maksudnya begini anak-anak. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita tetap kita jaga, kita pertahankan. Kita harus siap sedia, jangan terlena anak-anak karena kita tidak tahu kapan Yesus datang yang kedua kalinya. Ya anak-anak, ini ada cerita 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana, diambil dari cerita Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Ada 10 gadis, ada anak menanti kedatangan mempelai laki-laki. Semua gadis ini sudah menyiapkan segala apa yang diperlukan untuk menunggu mempelai laki-laki. Anak-anak mereka membawa pelitanya. Ya, 5 gadis membawa pelita, 5 orang ini membawa pelita-pelita itu seperti lampu. Anak-anak bisa melihat gambar ini, ya pelita yang mereka pegang itu. Nah, mereka bawa ke dalam suatu ruangan anak-anak. 5 yang membawa pelita tidak berisi minyak, yang 5-nya lagi berisi minyak. Nah anak-anak karena mereka sudah lama menunggu mempelai laki-laki belum datang, mereka lelah akhirnya tertidur. Ketika mereka tertidur, anak-anak tiba-tiba mempelai laki-laki datang. Ya, mereka terbangun, sambut dia, sambut dia, sambut dia. Apa yang terjadi anak-anak? 5 gadis yang sudah membawa apa itu namanya anak-anak? Seperti pelita, lampion ya, seperti buat lampu gitu. Ada yang isi minyak, yang 5 tidak mengisi minyak, yang 5 semua terbangun, mereka sambut menghidupkan pelitanya. Yang 5 menghidupkan pelita karena ada minyak. Yang 5 lagi dia tidak bisa menghidupkan pelita lampunya itu karena tidak ada minyak. Dia minta minyak kepada 5 gadis yang bijaksana tadi, anak-anak. 5 gadis bijaksana berarti yang ada minyak, yang ada lampunya, dia bisa hidup, nyalakan, tinggal hidupnya pun mempelai laki-laki. Tetapi yang 5 ini, yang gadis bodoh, dia tidak bisa menghidupkan lampu karena tidak ada minyaknya. Lalu apa kata gadis bijaksana? Kami tidak bisa memberi, kamu cari saja keluar untuk membelinya. 5 gadis bodoh membelinya, keluar dari ruangan membelinya. Setelah mereka mendapatkannya, lalu mereka masuk ke ruangan itu, pintu sudah terkunci. Tidak ada waktunya lagi. Pintunya sudah terkunci. Aku berkata kepadamu, aku itu adalah Allah kita, Tuhan kita. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, jawab mempelai laki-laki waktu mereka mengetuk pintu. 5 gadis yang bodoh itu dia mengetuk pintu.
Firman di dalam itu, aku tidak mengenal engkau. Anak-anak, sedih bukan kalau Tuhan mengatakan kita tidak mengenal engkau? Sedih? Kita tidak bisa memasukin keselamatan. Untuk itu mari kita siap sedia anak-anak ya. Saat ini kita jangan malas untuk berdoa. Ayo nyalakan dulu Roh Allah yang ada di hidup kita. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Anak-anak, kita setia selalu beribadah, berdoa, memuji Tuhan. Jangan seperti 5 gadis bodoh, Tuhan tidak mengenalnya. Dia bawa pelita tapi tidak ada isinya. Minyaknya dia menghidupkan tidak bisa. Dia tahu keselamatan tetapi tidak melakukan keselamatan itu. Dia tahu keselamatan tetapi tidak siap sedia menunggu kedatangan Tuhan. Anak-anak, kita siap-siap ya. Jangan seperti 5 gadis bodoh yang tidak Tuhan kenal. Sedih bukan kalau Tuhan Yesus tidak mengenal kita? Bisa hati sedih. Kalau tidak doa sehari rasanya ada sesuatu yang hilang di dalam hidup ini. Ya, ayo anak-anak jadikan doa itu makananmu. Seperti engkau tidak makan nasi rasanya lapar. Ayo anak-anak, mari doa setiap hari adalah gaya hidupmu. Harus doa ya anak-anak ya. Berarti kita siap sedia. Nah anak-anak, kita tetap menjaga kehidupan rohani kita tetap baik, tidak menyimpan dosa. Jauhkan dosa. Tetap kita beribadah, berdoa, memuji Tuhan, melakukan kebaikan. Nah, anak-anak yang terakhir memberitakan Injil. Anak-anak, Miss, ini memberitakan Injil, ini kan untuk orang dewasa. Dengar anak-anak. Memberitakan Injil ini setiap orang telah menerima keselamatan. Untuk itu kita harus memberitakan Injil. Memberitakan Injil, Miss Ati sudah cerita tadi di pertengahan cerita bahwa dalam memberitakan Injil, sikap kita, perbuatan kita itu sudah namanya memberitakan Injil. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anak-anak, ini adalah perintah. Tugas bagi setiap orang yang percaya yang sudah menerima keselamatan. Anak-anak, apakah semua orang akan menjadi pendeta yang harus memberitakan Injil? Tuhan tidak menuntut kita semua jadi pendeta, tentu saja tidak. Nah, lalu bagaimana caranya dapat menaati perintah itu? Nah, anak-anak, kamu harus mengerjakan kegiatan berikut ini. Anak-anak, kerjakan ini ya. Kegiatan pembelajaran modern halaman 105. Anak-anak bisa lihat ini. Ya, anak-anak bisa kerjakan, fokus pada pokok-pokok yang penting. Apakah pemberitaan Injil itu ABCDE ini dikerjakan? Terima kasih anak-anak agar memahami tentang keselamatan itu ya anak-anak ya. Mari kita jalankan keselamatan itu dengan menjauhkan segala dosa, melakukan kebaikan kebajikan, tentunya terutama kasih Kristus. Kita mau menjadi buah-buah roh anak-anak ya. Penuh sukacita, damai sejahtera, sabar anak-anak ya. Tidak sombong, kebaikan. Tuhan selalu ingin mengingatkan kepada kita. Penuh kasih, kelemah lembutan. Anak-anak, penguasaan diri. Kita harus menguasai diri kita. Jangan kita berjalan dengan dosa. Jangan berjalan dengan kecerobohan kedagingan kita. Tetapi kita perlu Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Ya anak-anak, mari melakukan, menjalankan keselamatan hingga kita memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari satukan kedua tangan, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Biarlah hari-hari kami menjalankan keselamatan yang Tuhan berikan, agar kami siap sedia sampai Tuhan datang menjemput kami. Kami mendapat memperoleh hidup yang kekal. Kami Tuhan berjanji untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang berbuat dosa. Tuhan, kami juga akan melakukan kebajikan yang penuh kasih bagi semua orang tanpa membedakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak, sampai jumpa pada berikutnya.